Nah, HVS di situ sudah ditentukan, misalkan harga pagu 800, HVS-nya 800 kurang 5 juta misalkan. Tapi datangnya ke pengrajin paling pol mentok 400 juta. Nah, itulah yang menjadikan keadiluhungan sebenarnya punah. Jangan lewat broker PTCV lah. Taunya PTCV itu apa tentang gamelan kan? Nggak tahu, dia selendro pelok aja nggak tahu, apalagi itemnya, apalagi kualitas barangnya, kan seperti itu. Kalau leluhur-leluhur empu-empu kita dulu itu bisa menuntut secara fisik, ngger kowe tak tinggali ilmu sing ora iso ditirun karo wong manca, ora iso ditirun nganggo ilmu modern, tanggung jawabmu kon melestarikan di mana. Asal mula Bapak tahun 1998 itu mulai belajar. Terus Bapak berdikari mulai tahun 2009. Nah, dari perjalanan itu yang memang penuh rintangan ya, karena di awal. Tapi dengan keahlian atau kemampuan kita itu yang menunjang untuk usaha gamelan ini. Gitu Mas. Dari awal untuk pengerjaan satu set gamelan selendro pelok itu paling enggak memakan waktu kurang lebih 3-4 bulan Mas. Itu yang gamelan perunggu ya. Yang gamelan perunggu ya. Untuk tahapan satu itu terutama tetap pemilihan bahan baku. Terus setelah itu proses peleburan, terus proses penempaan, proses finishing, dan proses packing seperti itu. Untuk dari semua proses itu yang paling susah itu untuk pelarasan ya sebenarnya, karena itu mempunyai suatu keahlian khusus untuk pelarasan. Tapi kalau proses yang memakan waktu itu yang di penempaan seperti itu. Untuk suatu ritual itu tergantung Mas. Kadang ada kalanya pemesan itu berkeinginan untuk mengadakan ritual itu biasanya di khusus Gong Ageng, biasanya seperti itu. Untuk gamelan item yang lain itu jarang sekali. Ya terkadang ada. Kalau untuk lingkup satu set gamelan selendro pelok itu biasanya di Gong Ageng. Namun kalau pesannya cuma untuk set kecil itu biasanya bisa di Kempul, bisa di Suwukan, ritual itu. Untuk ritual khusus itu ada ya untuk kita sendiri, karena kita berkecimpung dalam keempuan itu pasti ada ritual-ritual khusus yang saya lakukan sendiri tapi tidak oleh konsumen. Kalau hal-hal itu banyak sekali ya Mas, sebenarnya banyak sekali. Apalagi kita kan di logam perunggu atau gongso ini kan memang saat di zamannya dulu itu memang suatu logam mulia, bisa dikatakan perhiasan. Makanya para sesuatu yang gaib itu senang dengan seperti itu ya. Nah gini, kalau alat musik gamelan itu bukan dikatakan mistis ya sebenarnya, cuma bisa dikatakan adiluhung. Tapi adiluhung itu tempo dulu, tapi kalau sekarang kalau Bapak mengatakan sudah bukan adiluhung lagi. Karena apa? Ya sesuatu ritual itu jarang sekali dilakukan oleh pengusaha gamelan ya. Nah, terus dari nilai ekonomis kalau sekarang itu kan kayak sudah masuk ke komersil. Jadi gamelan udah komersil, bukan lagi adiluhung. Tapi kalau dulu kan sistemnya mas kawin. Nah, jadi tamu datang, Pak ini mas kawinnya berapa atau tali asihnya, bukan tali asih ya mas kawin ya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, tamu datang Pak harganya berapa. Misalkan ada pelelangan tender, HVS sudah ditentukan, pagu sudah ditentukan secara umum, semua pemirsa tahu. Nilai HVS misalkan 800 juta. Tapi setelah diproses pelelangan yang memenangkan PTCV,
Nah, HVS di situ sudah ditentukan, misalkan harga pagu 800, HVS-nya 800 kurang 5 juta misalkan. Tapi datangnya ke pengrajin paling pol mentok 400 juta. Nah, itulah yang menjadikan keadiluhungan sebenarnya punah. Berarti punahnya keadiluhungan ini bukan dampak dari pengrajin, tapi dampak dari pemerintah daerah khususnya yang kurang mengayomi, kurang melindungi seperti itu. Karena ini ikon ini suatu keahlian ilmu metalurgi yang sangat mapan yang cuma dipunyai oleh generasi di Jawa khususnya di Wirun ini. Nah, seharusnya keadiluhungan ini mari kita bangkitkan kembali dengan sejalannya pengrajin dengan pemerintah daerah, misalkan dalam proses pengadaan pelelangan. Nah, kalau pemerintah daerah tidak mengemban amanah ini, terus yang mengemban amanah dari leluhur cuma pengrajin, mana bisa jalan kita memunculkan generasi penerus ke depan seperti itu. Nah, makanya kita kan berharap monggolah pemerintah instansi yang berkaitan dengan seni atau ikon ini, nah, makanya kita harapkan itu pemerintah itu memperhatikan. Jadi gamelan ini jauh sebelum agama ada di Indonesia, jauh sekali. Sekarang sudah berapa ribu tahun, kok cuma ada di Wirun sejumlah 12 pengrajin tok. Seharusnya dengan perjalanan beribu-ribu tahun ini seharusnya sudah meremboko. Nah, tapi kenapa kok malah sekarang yang tadinya adiluhung sekarang menjadi komersil? Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Kalau tidak pemerintah daerah setempat dan pengrajin harus saling bekerja sama. Kalau malah gini, nggih. Jadi kalau dari individu pemakai gamelan itu malah nilainya tinggi. Namun kalau pemerintah malah memangkas sepenuhnya. Nah, itu yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Makanya untuk mengemban amanah adiluhung itu sangat-sangat tidak mungkin sekali. Karena nilai gamelan ini dinilai bukan dari keadiluhungannya tadi, tapi dinilai dengan materi, dinilai dengan angka. Contohnya ya ditawar seperti itu. Nah, sebenarnya itu kalau harapan saya, monggolah pemerintah itu mendukung, karena ini ikon ini cuma seluruh dunia ada di Kelurahan Wirun, berarti kecil sekali kan. Nah, makanya kalau dalam proses pengadaan, harapan kita selaku pengrajin itu langsung ke pengrajin. Supaya apa? Supaya pengrajin itu ya gampang untuk memunculkan generasi. Karena apa, sejauh ini Bapak sudah usia 45 tahun, itu paling muda. Nah, karena untuk saat ini dengan saat dulu Bapak belajar, Bapak dulu hari masuk pertama itu gaji sudah 12.000, itu tahun 98 setelah reformasi itu. Nah, 17.000 saat 12.000 saat itu kita nilai dengan harga rokok dulu ya. Harga rokok saat itu Jarum Super masih 300 atau 250 rupiah. Berarti kalau 12.000 sudah dapat berapa bungkus. Tapi kalau sekarang sing sudah bekerja di gamelan udah 30 tahun, selama 30 tahun sekarang nilainya cuma sehari 150.000. Rokok Jarum Super sudah 25.000. Jadi nilai ekonomisnya sudah sangat jauh sekali dibanding yang dulu. Nah, itulah contoh kecil seperti itu. Makanya monggolah harapan Bapak itu untuk khususnya di pengadaan gamelan langsung berkompeten ke pengrajin langsung seperti itu. Sebenarnya kalau modal awan itu terletak di keahlian ya, ilmu yang dimiliki. Kita banyak uang untuk modal misalkan 1 miliar pun, kalau kita tidak mempunyai ilmu itu, akhirnya ya enggak bakalan jadi. Jadi yang utama itu malah ilmu dulu. Contoh Bapak dulu, cuma uang 750.000. Dengan berjalannya waktu, dengan ilmu yang Bapak punya, dengan sendirinya ngeremboko. Jadi kita
berbisnis gamelan itu bukan terletak di nilai modal, tapi terletak di nilai ilmu yang dipunyai, seperti itu. Ya alhamdulillah setelah pandemi ini mulai merangkak membaik. Tapi untuk kemajuan pengadaan ini kayaknya belum ada perubahan. Makanya Bapak sering ada namanya undangan untuk UMKM dari Dinas Perdagangan pemerintah daerah setempat. Bapak tidak mau datang, tidak mau mendukung. Karena apa? Ya Bapak merasa butuh beliau-beliau, tapi beliau-beliau tidak memperhatikan kita untuk kelangsungan gamelan ini. Untuk gamelan itu minimal aja, minimal itu 550 juta untuk satu perangkat gamelan slendro pelok perunggu itu 50 juta. Tapi di situ kan kita ada untuk bahan baku pengerjaannya itu kan di situ 550 juta itu paling Bapak hanya ada sisa hasil usaha itu paling kisaran 20 sampai 30 juta. Itu pun Bapak selesaikan dalam tempo 4 bulan. Nah, berarti nilainya Bapak selaku pekerja seni yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang tidak bisa dikerjakan dengan alat modern, apakah pantas nilai itu untuk selama 4 bulan untuk Bapak? Nah, makanya ini contoh hilangnya adiluhungnya di sini. Makanya harapan Bapak, mari kita kembalikan ke adiluhungan ini. Dengan cara apa? Ya pemerintah daerah harus andil sebesar-besarnya bukan dalam hal pengadaannya. Oke, kalau pengadaan setiap tahun pasti ada, namun angkanya yang untuk membangkitkan generasi itu tidak ada, seperti itu. Bapak kemarin kirim ke Toronto, Kanada ya, itu kemarin baru 1 bulanan kemarin. Nah sekarang gini, kalau di luar negeri, gamelan itu suatu media untuk rehabilitasi narkoba, stroke. Nah, namun di Indonesia nilai adiluhungnya itu yang Bapak katakan di awal tadi hilang. Padahal sedangkan di luar negeri aja mengakui bahwasanya gamelan itu suatu benda pusaka yang dimiliki oleh tanah Jawa yang adiluhung, yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Namun di Indonesia sendiri, pemerintah daerah malah sudah tidak beranggapan seperti itu. Dengan contoh yaitu tadi, adanya pengadaan nilainya pagu sekian, pagu sekian, tapi broker yang datang, Mas, kalau mau harganya segini, kalau tidak mau ya udah tidak kerja. Ya itulah yang merusak dari kegiatan keadiluhungan ini tadi. Kathah yang dalam negeri sebenarnya tetap dalam negeri, karena dalam negeri ya itu tadi untuk pengadaan memang setiap tahunnya pasti ada, entah itu di Jawa Timur, entah itu di Jawa Tengah, entah itu di Sumatera, entah itu di Bali, semua ada. Namun nilainya itu pemerintah instansi, jadi pengadaan pemerintah. Ya, yang kita harapkan monggo lah pengadaan setiap tahun ada, namun ya benar-benar datang langsung ke pengrajin. Monggo yang pengrajin, kan jumlah ada 12 orang. Sedangkan pengadaan jam misalkan Jogja ada 17 set. Wihara ada 8 set. Kan kalau semua pengrajin ini dikumpulkan, satu, kesenjangan sosial yang terjadi pasti hilang. Ya kan? Nilai dari pemerintah kembali lagi untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Supaya apa? Kita membangkitkan generasi itu supaya mudah, gitu loh. Jadi kalau bisa jangan lewat broker PTCV lah. Taunya PTCV itu apa tentang gamelan kan? Seperti itu. Tidak tahu, dia slendro pelok aja tidak tahu, apalagi itemnya, apalagi kualitas barangnya, kan seperti itu. Untuk masalah terkenalnya saya tidak mau ya banyak lah. Kalau dari pejabat-pejabat ada kemarin Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri juga datang ke sini. Terus kunjungan dari DPR RI Komisi 2
juga ada kunjungan ke sini. Namun aspirasi yang Bapak sampaikan ya entah nanti terrealisasi atau enggak. Kalau pesanan ya adalah untuk orang-orang itu atau pejabat-pejabat itu ada. Ya sebenarnya Bapak itu merekrut untuk lingkungan. Namun karena nilai itu tadi, kan kalau orang lingkungan sini paham betul ya Mas dengan proses pengerjaan gamelan. Satu, tenaganya ekstra, panas, berat, namun sistem kerjanya borong. Jadi kalau barang rusak ya tidak dapat gaji. Maka disitulah kita kesulitan. Makanya kebanyakan itu orang dari luar daerah malah. Yang dari lokal ini cuma ada satu total pegawai, ada di sini 8, di sana 12 orang. Jadi orang yang bekerja di gamelan ini malah banyak yang istilahnya kasarannya kepepet. Kalau sekarang loh ya, tapi kalau dulu ya enggak. Kalau dulu kan misalkan Bapak dulu bekerja mulai di gamelan itu tahun 98 itu gaji 12.000, tukang batu itu masih 4.000 rupiah. Berarti Bapak kerja sehari bisa menggaji tukang batu 3 orang. Tapi kalau sekarang dengan tukang batu malah kalah. Tukang batu sekarang paling enggak ya 160, 150 lah. Kalau pekerja di gamelan paling mentok 150 atau 120-an seperti itu. Itu dalam bergelut di gamelan udah 30 tahun lebih loh. Cuma gajinya seperti itu. Kalau sekarang bisa dikatakan tidak lagi mencintai, nggih. Nyatanya Bapak mencari generasi sangat sulit sekali. Dalam kurun waktu Bapak mulai berdikari tahun 2009 sampai sekarang tidak ada generasi yang belajar sama sekali. Nah, terus dengan bahasanya yang tadi dikatakan Bapak komersil, itu berarti gini, berarti kita selaku ahli waris ilmu yang tidak bisa dikerjakan dengan teknologi modern, tidak bisa dikerjakan dengan atau oleh negara lain. Kita tanggung jawabnya selaku pewaris ilmu ini di mana? Nah, kalau leluhur-leluhur empu-empu kita dulu itu bisa menuntut secara fisik, ngger kowe tak tinggali ilmu sing ora iso ditirun karo wong manca, ora iso ditirun nganggo ilmu modern, tanggung jawabmu kon melestarikan di mana? Endi carane melestarikan seperti itu. Nah, makanya harapan kita ki ya monggolah pemerintah daerah itu mempunyai tanggung jawab, khususnya yang di Sukoharjo yang mempunyai ikon gamelan ini, supaya apa? Generasi kita khususnya di Sukoharjo tetap ada yang bangkit. Nah, seperti itu. Kalau pemasaran gamelan itu dari mulut ke mulut ya Mas ya. Karena gamelan itu tidak ada standarisasinya. Standarisasi itu bisanya cuma secara fisik dilihat, telinga mendengarkan. Nah, disitulah ketemu. Kalau standarisasi harus bobot sekian, kalau suara tidak bagus ya itu bukan standarisasi. Jadi standarisasi itu tinggal kemareman pemakai, pemesan, seperti itu. Jepang ada, Malaysia negara tetangga, Singapura ada. Di sana malah gamelan dihormati Mas. Misalkan di titik sini ditabuh, jarak 100 meter dari titik tempat gamelan ditabuh, orang tidak berani bergerak atau berbicara kotor, tidak berani. Ya, cuma yang disayangkan di Indonesia sendiri malah buat jogetan, buat seperti ini, seperti itu. Padahal itu bukan suatu alat musik yang untuk penghibur, bukan. Itu suatu alat musik yang adiluhung. Di gamelan itu bukan semata-mata mencari angka. Jadi kita selaku pewaris usaha gamelan ini bukan semata-mata mencari materi, tapi kita melanjutkan melestarikan. Sebenarnya seperti itu. Kita tidak semata-mata mencari keuntungan yang besar, tidak. Sebenarnya tidak. Makanya
gamelan itu sebenarnya tidak boleh dicampur aduk cara berbisnisnya dengan usaha lain. Kalau gamelan seperti itu, karena gamelan itu memang diciptakan oleh leluhur-leluhur tanah Jawa itu benar-benar menyesuaikan alam kehidupan, bukan semata-mata itu alat musik untuk penghibur. Catatan nggih, jadi gamelan itu bukan suatu alat musik penghibur, tapi alat gamelan itu diciptakan dari keragaman alam semesta ini, diwujudkan dengan simbol-simbol di gamelan itu sendiri. Makanya kalau gamelan itu ditabuh namanya karawitan. Itu dari bahasa keruwetan, isinya alam jagat ini, gitu loh. Jadi bukan suatu usaha untuk mencari uang, tidak. Walah, kalau penipuan ini sering nggih. Bapak ditipu sering. Terus kalau resiko dari pekerja itu putus jari-jari itu sering. Itu karena ketimpa palu yang beratnya 9 kilo itu terus putus, itu sering. Pengalaman pahitnya seperti itu. Ya pahitnya lagi ya kalau ada dinas datang menentukan pagu, tapi setelah pelelangan yang menang broker ini, broker datang ke sini dipangkas 50%. Nah, itu yang paling sulit sekali di situ. Makanya dari nilai keadiluhungannya akhirnya hilang. Misalkan contoh, satu kempul berat 10 kilo. Akhirnya dengan angka yang dipangkas, Bapak bikin jadi 6 kilo seperti itu. Jadi gini nggih, kalau kita bekerja apapun dengan dasar ibadah, insya Allah ya berkahnya ketemu. Jadi kalau kita nilai dengan matematika kita, misalkan Bapak sehari dapat tempul keuntungan 1 juta misalkan, tapi pengeluaran Bapak lebih dari 1 juta untuk sosial. Secara matematika kita kalah, matematika kita gitu. Tapi kalau matematika keberkahan itu lain. Nah, itulah di gamelan seperti itu. Jadi jangan sampai kita kembali ke gongso gitu. Kalau gamelan itu kan namanya gongso, itu bermakna 3:11. Nah, 3:10 itu apa? Dari bahan baku tembogo kelawan rejoso. Yang berfilosofi bermakna ke empu itu apa? Itu sifat. Jadi 3 itu sifat sabar, mau meminta, menerima, dan mengembalikan. 11 satunya wiji, 0 fitrah. Nah, jadi dari makna gongso itulah yang tertanam di keempuan kita, keempuan gamelan. Seperti itu. Untuk penjualan kita dari mulut ke mulut tadi, walaupun dari luar negeri pembelinya tetap dari mulut ke mulut. Nah, semua yang dari luar negeri itu datang ke Indonesia itu belajar. Ada di isi Jogja, isi Bali, isi Solo. Nah, akhirnya beliau-beliau itu di luar negeri ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi seniman-seniman itu. Terus kan posisi di Solo kan mungkin KKN itu. Nah, di sini juga kan seperti itu. Ya memungkinkan, cuma kebanyakan secara online itu banyak penipuan. Jadi gambar itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kamera kan lebih seperti itu. Berarti pintar menjalin relasi komunikasi dengan klien. Iya. Yang jelas itu jangan menggampangkan atau menggampangi kepercayaan. Kita komitmen harus amanah seperti itu.